Terima kasih pada yang sudah melayani kita dalam puji-pujian, pemain rebana, pemain musik, serta jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam sisi kebaktian kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya apa yang kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan sesungguhnya itu adalah melihat bagaimana hati kita ingin sekali untuk senantiasa rindu untuk memuji dan terlebih mungkin mendengarkan firman Tuhan. Minggu lepas saya tidak dapat bersama-sama karena atas beberapa perkara yang tidak dapat dilakukan. Saya bersyukur pada hari ini saya diberikan juga kesempatan untuk kita belajar bersama sedikit daripada firman Tuhan yang disampaikan. Berilah saya waktu, karena saya berkhotbah bukan lagi macam yang dulu yang 30 menit, 1 jam pun boleh berkhotbah ataupun boleh berdiri. Saya paling lama mungkin ini 10 menit, 15 menit. Memang terasa sakit yang tidak dapat saya tahan sebenarnya. Tapi kalau saya berdiri macam begini, oke. Jadi tidak. Kalau saya berdiri macam begini, itu terasa sakitnya. Tetapi apabila saya jalan-jalan, dan jauh juga lah perjalanan, tapi dia akan merasa kebas dan sebagainya. Jadi belajar sedikit daripada firman Tuhan untuk pada hari ini. Oke, untuk tidak mau mengambil waktu yang lama, kita lihat dalam Iskar pasal yang ke-5 ayat 9 hingga 14 dalam perjanjian lama. Iskar 5 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14, dan saya akan baca ini dengan suara yang keras di atas tajuk Haman menyuruh mendirikan tiang penyulaan untuk Mordekai. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Jares istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anak-anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Esta sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Jares istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulah orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu yang menyuruh membuat tiang itu.
begitu jauh perjalanan kita mengisahkan tentang seorang pribadi yang bernama Haman. Yakni dia ini seorang yang pegawai di istana, mungkin dia pegawai istana, dan secara tidak langsung saya ingin ambil sedikit waktu. Jadi kebetulan dia mungkin dia bertugas di istana dan dia memang dia amat disegani dan amat dihormati oleh rekan-rekan mereka yang berada di sana di istana, dan mungkin dengan mungkin ada sesuatu yang memberikan raja memberikan dia satu kenaikan pangkat bagi Haman, maka disitulah timbul rasa tinggi diri yang dialami oleh Haman. Nah, di hari ini kita belajar satu tema yang cukup ringkas dan sederhana, belajar untuk kita merendahkan diri. Kalau kita lihat dan imbas tentang cerita ini, dia mengisahkan begitu perjalanan hidup seorang yang dianggap dia sudah diangkat menjadi seorang pegawai raja yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam istana, dan melalui semuanya itu dia diselimuti oleh keangkuhan dan kesombongan yang ada di dalam dirinya. Tetapi satu hal yang masih ada di dalam hatinya, bagaimana ada seorang pribadi yang bernama Mordekai ini, bagaimana apabila dia lalu dia tidak dihormati, dia tidak berdiri dan tidak menghormati kepada Haman yang begitu disayangi oleh raja, kemungkinan begitu. Dan di dalam hati Haman, wah, begitu ramai orang yang berada di sana, mereka tunduk dan mereka menghormati dengan dia karena kebersamaannya bersama dengan raja. Tetapi satu hal yang kita harus belajar di sini ialah bagaimana Mordekai ini, seorang orang Yahudi ini, tidak berdiri dan tidak menghormati kepada Haman. Persoalan di sini ialah begitu ramai orang yang menginginkan kekuasaan ataupun dia menginginkan satu jabatan yang tinggi di dalam kerajaan. Ini yang menguasai setiap manusia yang ada sekarang ini, sehingga kan ada di antara pegawai tinggi kerajaan sekarang ini yang mungkin mereka melihat bahwa ada satu tawaran kalau satu ketika dulu ada saya pernah dengar bahwa sekiranya engkau kedudukan dia sudah tinggi, orang itu kedudukannya sudah tinggi, tetapi ada lagi tawaran oleh jabatan. Kalau kau begini, contohnya dia beralih kepada satu agama yang memerintah, maka kamu akan diangkat lagi, diberi lagi satu kedudukan yang begitu besar, tapi syarat dia yang itu, macam itulah. Begitu tawaran-tawaran di dunia ini yang membuatkan manusia ini kabur untuk melihat semuanya itu, sehingga kan ada yang sanggup untuk meninggalkan agama dia dan beralih kepada agama yang lain karena apa? Karena kekuasaan yang hendak dimiliki oleh seseorang itu. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan ini Haman mengharapkan agar dia dihormati begitu. Mungkin dia cara berjalan mungkin bukan macam yang cara berjalan seperti biasa, tetapi dengan keegoan dia, kesombongan dia berjalan bukan alang-alang. Dia mau dihormati karena kuasa yang ada dengan dia. Tetapi Mordekai tidak sekalipun untuk memberikan hormat kepada Haman. Nah,
menyatakan bahwa Haman begitu gembira. Dia begitu gembira karena siapapun manusia mesti merasa gembira apabila ada tawaran-tawaran yang melibatkan diri seseorang itu. Contohnya Haman, dia begitu gembira karena bukan saja dia dinaikkan pangkat, tetapi dia keberadaan dia, kebersamaan dia dengan raja. Nah begitu. Jarang sekali kita mau diundang. Jarang sekali kita dia mau, baik kau datang sini pergi di istana raja. Jarang. Hanya pembesar-pembesar yang mungkin mereka berikan keutamaan. Kalau orang biasa macam saya dan macam kita semua, jarang sekali kita akan dijemput. Apabila kita dijemput begitu senang, kan kita merasa gembira karena kita dijemput, kebersamaan kita di dalam istana itu begitu teruja. Mungkin kalau saya lah yang dijemput untuk datang di istana, mungkin malam saya tidak dapat tidur bila waktunya, bila saatnya. Mau juga esok-esok karena panggil bersama-sama di sana, kan begitu. Nah, tetapi Haman di sini dia begitu gembira setelah bersama raja menghadiri undangan perjamuan. Bukan alang-alang si Haman ini. Begitu seorang pribadi. Tetapi yang menyusup di dalam dirinya sekarang ini adalah bagaimana dia ingin supaya Mordeka itu dapat memberikan hormat kepada dia. Dan akhirnya di dalam pembacaan ini dia memanggil semua ini dia punya mungkin di bawah kawalan dia, termasuk istrinya. Dia panggil, dia menyatakan bahwa dia punya kekayaan, dia punya anak dan banyak yang dia telah nyatakan seperti dalam pembacaan sebentar tadi. Dan dia mengumpulkan semua di sana dan mereka membicarakan bagaimana untuk dia menjatuhkan Mordeka. Wah, begitu hati seorang yang tinggi diri. Tinggi diri maksudnya ini adalah didorong oleh kesombongan Tuhan di dalam pribadinya yang sudah melampau. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus, pada akhirnya mereka sudah sepakat. Mereka sudah sepakat untuk membina satu tiang yang begitu tinggi sekali. Untuk apa? Tujuan untuk menyulahkan Mordeka. Begitu sampai di situ mereka punya pemikiran, karena mereka sudah dipengaruhi oleh Haman, yang seorang pegawai yang sudah diberikan kekuasaan yang tinggi. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua kita ini memerlukan satu inginkan kehormatan, inginkan sesuatu yang mungkin kita inginkan supaya diri kita juga mau dihormati, mau disegani oleh orang lain. Tetapi harus kita mau belajar di sini bagaimana harusnya kita mau seringkali untuk merendahkan. Kita merendahkan diri bukan bermaksud kita lemah. Kita merendahkan diri. Kata orang, dia tidak punya apa-apa, dia begini-begini, dia merendahkan diri. Bukan bermaksud kita merendahkan diri ini kita lemah. Tetapi itulah pembawaan kita sebagai seorang anak yang mengenal Allah, mengenal Tuhan. Kita harus belajar untuk merendahkan diri. Sebab apa? Sebab apa kita harus merendahkan diri di hadapan Allah? Setiap yang kita lakukan, mungkin kita akan menjumpai di mana-mana, kita akan menjumpai orang-orang yang hauskan penghormatan dan kekuasaan, sehingga mereka boleh melakukan perkara-perkara yang mungkin melakukan jenayah. Mereka juga berani untuk melakukan itu. Kenapa? Karena ingin supaya dia dihormati,
yang diberikan kekuasaan yang tinggi, bukan saja diberikan kerajaan ataupun di setiap sektor, tetapi mungkin itulah mereka juga merancang sesuatu yang ini. Maka sebab itulah kita sebagai orang Kristen, kita sudah mengenal Allah. Bagaimana caranya kita sebagai orang Kristen yang inginkan, yang takut akan Tuhan, jangan sekali-kali kita seperti Haman yang sudah jauh untuk melihat supaya Mordekai itu akan mati. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya apabila kita diberikan satu tanggung jawab, apapun tanggung jawab kita, dia tanggung jawab yang kecil, tanggung jawab yang sederhana, tanggung jawab yang besar, kita ikutlah. Dalam kekuatan suatu Tuhan itu kan ada yang high, yang terlampau tinggi, dia punya dia punya kekuasaan, ada yang setengah, dan ada yang sederhana medium itu kan. Jadi kita melihat di situ, sebenarnya kekuasaan yang kita ada sekarang ini adalah merupakan satu rezeki. Siapapun di antara kita inginkan sesuatu di dalam keluarga kita sendiri, tetapi apa yang Tuhan sudah berikan buat kita sebenarnya itu merupakan satu berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak semua yang kita inginkan, tidak semua yang kita mungkin sudah pikirkan selama ini itu akan nyata dalam kehidupan kita. Tapi caranya Tuhan itu, dia sudah melihat bagaimana halat tuju kehidupan kita. Kalau kita berpikirkan sesuatu itu, kita kena betul-betul taksub dengan apa yang kita sudah pikirkan, itu membuatkan kita akan menjadi lemah. Jadi haruslah setiap apa yang ada dengan kita, apa yang kita sudah miliki di dalam keluarga kita, itu merupakan satu berkat Tuhan. Berkat yang nyata di dalam kehidupan kita adalah kita sebagai, kalau suami ini sebagai seorang ketua keluarga, itulah ada kekuasaan di sana. Tetapi sebagai seorang ketua keluarga, kita juga mempunyai tantangan. Ada di antara anak-anak kita, mungkin tiada berlahir di tempat ini, tapi di tempat lain. Ada anak kita juga yang tidak berapa menuruti akan setiap apa yang kita sudah sampaikan. Anak-anak ini mereka sudah bijak, tapi seharusnya anak-anak ini perlu mendengar tentang dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak sebagai ketua keluarga yang mempunyai kuasa di dalam keluarga. Itu yang contoh yang paling boleh kita pahami betul. Dan ada juga keluarga ataupun si bapak ini yang menggunakan kekuasaan dia untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diingini dan yang tidak diingini, sehingga dia melakukan jenayah dan pembunuhan dan sebagainya. Ada seorang bapak juga, dia melakukan pembunuhan kepada anak-anaknya. Maka sebab itulah kita belajar hari ini supaya kita senantiasa memikirkan apa yang baik. Sememangnya kita akan dihormati oleh anak-anak kita, tapi tidak semua anak-anak kita itu akan menghormati kita. Jadi kita harus mencari jalan bagaimana supaya anak-anak ini terus mengakalkan rasa hormat mereka kepada kita. Bukan macam yang kita baca seperti tadi,
yang Haman itu dengan istrinya memikirkan sesuatu yang agar Mordekai itu akan disolah. Bukan macam begitu. Tetapi marilah kita belajar merendahkan diri. Belajar merendahkan diri agar apapun yang kita lakukan, semuanya itu akan berkenan di hadapan Allah. Memang di dalam kehidupan ini kita akan berhadapan dengan segala masalah dalam kehidupan. Tidak ada, kata orang, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Maka sebab itulah satu caranya adalah dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Itulah cara yang terbaik untuk kita semua. Dalam kita memberikan pengajaran terhadap anak-anak kita, jangan lupa untuk selipkan pengajaran-pengajaran di dalam Alkitab, supaya itu menjadi mungkin pada mulanya mereka tidak akan menerima, tapi akhirnya mereka akan sadar apabila sesuatu malapetaka itu akan menimpa mereka sendiri. Maka sebab itulah marilah kita saling belajar. Jangan kita ambil, jangan kita gunakan setiap kuasa yang ada dengan pangkat yang ada dengan kita, karena akhirnya kita akan menjadi seperti mereka juga. Kadang-kadang kalau saya melihat sesuatu di masa muda dan di masa mereka bekerja, mereka begitu angkuh dengan apa kedudukan mereka. Tidak ada yang di sini, ya, ini tidak ada di sini. Tapi saya coba kaitkan supaya kita lebih memahami. Apabila dia memegang satu tugas tanggung jawab dalam kerajaan yang begitu tinggi sekali, mereka pergunakan kekuasaan mereka. Mereka gunakan apa yang tanpa mengira balasan ataupun sebagainya. Tetapi akhirnya perlu kita ingatkan bahwa akhirnya apabila dia tidak akan berada di kerajaan lagi, di tugas tanggung jawabnya lagi, maka disitulah dia akan terpinggir. Disitulah dia akan terpinggir karena kekuasaan sama saat dia masih menjalankan tugasnya itu, dia gunakan sebaiknya tanpa memikirkan orang lain. Tapi akhirnya apabila dia sudah tidak berada lagi, mungkin dia sudah pensiun dan sebagainya, percayalah bahwa orang akan melihat bahwa, dan mereka akan menyebut bahwa, nah, sama juga dengan orang biasa. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus, marilah kita terus belajar untuk terus kita merendahkan diri, takut akan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan dengan penuh kasih, dengan penuh integriti, dan penuh melayani Tuhan di antara sesama kita dimanapun kita berada. Walaupun kita mungkin sudah tinggalkan beberapa tahun mungkin di tempat yang pertama, tapi saya pasti mereka akan mengingat kita. Baru-baru ini saya telah mengikuti satu kerja amal CSR di SMT Penangah. Apabila saya sampai di sana, saya telah bertemu dengan seorang yang saya tidak kenali lagi. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa dia katakan dengan saya sambil kami melaksanakan tanggung jawab yang telah dia laksanakan semua, kami diarah untuk mengecat. Kami cat apa yang menurut kepada yang sudah tersedia di sana. Jadi saya lakukan dan kebetulan kawan dia bercerita dengan saya. Oh, Cikgu pernah begini-begini ya.
Ya, saya tidak ingat lagi. Saya bilang, saya tidak ingat lagi. Tapi dia katakan, sungguh mereka masih mengingati engkau. Melalui mungkin perbuatan, saya tidak sadar ataupun sebaliknya, mungkin perbuatan saya, mungkin yang orang ingati barangkali yang perbuatan saya tidak berapa baik ataupun baik. Syukurlah kalau yang baik mereka ingati, kalau yang tidak baik itulah dia nyatakan begitu. Dia tidak sampaikan dengan betul-betul, tapi mereka masih mengingati cinta. Dan akhirnya, jadi kenapa saya bilang kan tidak terlanjur sebab sudah ini mulai untuk melaksanakan menghabiskan itu tugas. Jadi saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita, firman Tuhan di sini mengajar kita supaya janganlah kita seperti Haman. Walaupun mungkin Haman ini dia punya kedudukan yang tinggi, sehingga dia dapat bersama-sama di dalam istana, dan dia diberikan satu kenaikan pangkat dan sebagainya. Tapi dia telah mungkin menyalahgunakan setiap yang sudah dia miliki. Dia merasa bahwa hanya seorang saja yang tidak menghormati dia, maka dia melakukan sesuatu perkara yang tidak diingini. Maka sebenarnya kita manusia ini, kita akan berhadapan dengan segala masalah, tapi tempuhlah itu dengan penuh kerendahan hati, percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan itu senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Apapun, marilah kita sebagai manusia biasa, manusia yang takut akan Tuhan, jemaat yang takut akan Tuhan, marilah kita berjalan seturut dengan kehendaknya Tuhan. Yakin percaya Tuhan pasti memberikan kita sesuatu yang lebih indah yang tidak pernah kita pikirkan selama ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur padamu atas penyertaan-Mu sepanjang pemberitaan firman. Ajar kami senantiasa ya Bapa, agar kami senantiasa merendahkan diri. Bukan bermaksud kami lemah, tapi ajar kami senantiasa agar dimanapun kami berada, orang-orang sekeliling kami akan mengetahui bahwa kami adalah orang-orang yang takut akan Allah. Terima kasih Bapa di surga lewat firman ini. Biarlah ini untuk kami jadikan sebagai satu panduan dimanapun kami berada, dimanapun pekerjaan, apapun pekerjaan kami, apapun usaha yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menyertai kami dan mengingatkan kami senantiasa untuk kami terus dapat melakukan perkara-perkara yang baik. Ajar kami untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus yang sudah mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas pengertian dan yang melayani. Kita